Hai, kita ketemu lagi untuk pelajaran matematika hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Thank you God for your mercy, for your grace, and for your kindness. Now we want to start our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang segi banyak atau yang biasa bisa juga disebut dengan poligon. Ya, jadi pada saat ini kita akan belajar apa itu segi banyak dan bagaimana jenis-jenis segi banyak. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar dulu apa itu segi banyak. Nah, segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Ingat ya, bangun datar tertutup dan dibatasi oleh ruas garis lurus. Oke, mari kita lihat beberapa contoh daripada segi banyak. Ya, ini adalah beberapa contoh bangun datar yang tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Ingat ya, segi banyak itu dia garisnya, sisinya itu harus merupakan garis lurus dan bangun datarnya itu harus bangun datar yang tertutup. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh segi banyak. Mari kita lihat, ini adalah contoh yang bukan merupakan segi banyak. Nah, mengapa gambar yang pertama ini merupakan bukan segi banyak? Nah, karena ada sisinya yang bukan garis lurus. Oke, kemudian bangun datar yang kedua juga merupakan bukan segi banyak karena sisinya itu ada yang merupakan sisi lengkung atau bukan garis lurus. Kemudian mari kita lihat yang ketiga. Nah, mengapa yang ketiga ini dikatakan bukan segi banyak? Nah, bangun datar yang ketiga ini dikatakan bukan segi banyak karena ada garis yang berpotongan. Ya, jadi kalau misalnya ada kamu lihat garis yang berpotongan pada bangun datar itu, contohnya seperti ini. Nah, itu langsung bisa dikatakan bukan merupakan segi banyak. Kemudian yang keempat, mengapa ini dikatakan bukan segi banyak juga? Ya, karena kita lihat ini. Dia bukan bangun datar tertutup, ya, tidak tertutup. Ada salah satu sisi yang tidak ada. Ya, walaupun dia dibatasi oleh garis lurus, tapi gambar ini bukan bangun datar yang tertutup. Ya, jadi kita harus bisa membedakan bagaimana bangun datar itu bisa dikatakan segi banyak dan juga bagaimana yang dikatakan bukan segi banyak. Oke. Kemudian kita lihat cara penamaan segi banyak. Bagaimana cara menamakan segi banyak? Yang pertama, menamakan segi banyak itu adalah sesuai dengan jumlah sisinya atau banyak sisinya. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Ini dikatakan segitiga. Mengapa? Karena terdapat 3 buah sisi dan juga 3 buah sudut pada gambar itu. Kemudian gambar yang kedua dikatakan segi 4. Karena ada 4 sisi dan juga terdapat 4 sudut. Kemudian yang ketiga dikatakan ini adalah segi 6. Karena terdapat 6 buah sisi pada gambar ini dan juga pastinya ada 6 buah sudut. Oke, itu adalah cara menamakan segi banyak. Nah, sekarang kita mau belajar jenis-jenis segi banyak, ya. Segi banyak itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah segi banyak beraturan. Nah, ini kita lihat. Nah, mari kita lihat, ini adalah beberapa contoh segi banyak yang dikatakan beraturan. Bagaimana sih segi banyak itu dikatakan beraturan? Apa ciri-cirinya? Nah, segi banyak yang beraturan itu ciri-cirinya adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat,
dikatakan beraturan hanya apabila semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Nah, kita perhatikan. Pada segitiga ini, panjangnya tiga-tiga sisinya sama besar, panjang. Sudutnya juga sama besar. Pada segi empat berikut juga sama. Semua sisinya panjangnya sama, kemudian sudutnya juga besarnya sama. Nah, itu adalah syarat bisa dikatakan segi banyak beraturan. Ya, kemudian ada juga segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan itu pasti ada ciri-cirinya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ini adalah beberapa contoh segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu apabila sisi tidak sama panjang atau sudut tidak sama besar. Oke, sisi tidak sama panjang atau sudut tidak sama besar. Jadi perhatikan, ada salah satu sisi yang panjangnya tidak sama. Nah, contoh ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kalau kita beri nama sesuai dengan nama segi banyak, ini adalah segi 4. Ya, tetapi ini dikatakan tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang. Kemudian yang ketiga ini merupakan segi 5. Tetapi juga tidak beraturan karena ada panjang sisi yang tidak sama. Ya, berbeda dengan ini. Ini segi 4 juga, tetapi beraturan karena panjang sisinya sama semua. Yang ketiga ini segi 5 beraturan, tetapi karena panjang semua sisinya sama. Ya, jadi kita harus bisa membedakan bagaimana dikatakan segi banyak beraturan dan bagaimana dikatakan itu segi banyak tidak beraturan. Oke, itu adalah pelajaran untuk hari ini. Berikut ini adalah tugas yang harus kamu selesaikan, yaitu di halaman 89 nomor 1 dan 2, dan juga halaman 91 nomor 1 dan 2. Dikumpulkan hari ini, silahkan kirimkan melalui guru matematika kamu masing-masing. 4A dan 4B silahkan kirim by WA ke teacher Pikal, dan 4C silakan kirim by WA ke teacher Karis. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for your blessing. Now, we have finished our lesson today. Please bless the lesson that we have learned. Please bless us so we can understand and do our exercise. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.